apa yang terjadi tentu apa yang terjadi pada saya tentu bukan menjadi contoh begitu ya, tapi yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Angka pernikahan ini ternyata terus turun sejak 2013. Ini saya baca sedikit data saja, Ibu dan Bapak, jadi terkait dengan kekerasan seksual di institusi keagamaan. Bu Atalia, Kanan kiri ya pimpinan kita juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dipersingkat ya. Ya, saya akan mencoba tidak mengulang apa yang disampaikan oleh teman-teman. Terima kasih pimpinan dan teman-teman semuanya, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, dan semua jajaran. Semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyoroti beberapa hal saja, pimpinan, yaitu yang pertama terkait dengan Ditjen Pendis, karena ini anggarannya besar 34T, maka saya mohon perlindungan siswa dan santri di institusi keagamaan terkait dengan kekerasan seksual ini perlu diperkuat, dipertajam, tolong dibantu sedemikian rupa. Karena datanya ini dari waktu ke waktu kenapa masih terus muncul begitu. Ini saya baca sedikit data saja, Ibu dan Bapak, jadi terkait dengan kekerasan seksual di institusi keagamaan, ini menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, ini 17,52%. Kemudian data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia sebanyak 20%. Kemudian temuan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM UIN Jakarta mendapati 43.497 santri, 43.497 santri berpotensi rentan terhadap kekerasan seksual. Begitu. Jadi saya kira ini penting sekali untuk dibantu begitu. Bagaimana caranya agar supaya kekerasan seksual ini tidak menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam gitu ya. Karena ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan serta mekanisme pengaduan yang aman bagi para santri dan juga siswa. Nah, tentu kita mendorong agar supaya Undang-Undang TPKS itu bisa didorong, kemudian implementasi PMA nomor 73 tahun 2022, kemudian juga dorongan dibentuknya Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, termasuk secara tegas memberikan sanksi kepada lembaga pendidikan keagamaan berasrama maupun lainnya agar tercipta ketidakberulangan dan efek jerak gitu. Yang kedua, apa yang terjadi pada saya tentu bukan menjadi contoh begitu ya, tapi yang terjadi saat ini harus menjadi perhatian bagi kita semua bahwa ternyata terkait dengan angka pernikahan ini ternyata terus turun sejak 2013. Bahkan secara rata-rata akumulatif dari 2021 sampai dengan 2024, angka pernikahan nasional telah turun sekitar 15,1%. Ini menunjukkan perubahan signifikan dalam pola pembentukan keluarga. Kita tidak mau seperti Korea Selatan misalkan, ini Korea Selatan ini turun sebanyak 40%. Kemudian juga Jepang turunnya 21,1%. Cina juga 20%. Tentu kita perlu melakukan berbagai hal. Saya mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh Kemenag ya. Ada tepuk sakinah begitu ya. Kemudian banyak sekali program-program penyiapan calon pengantin begitu ya. Saya kira ini patut diapresiasi, tapi nampaknya ketahanan keluarga juga menjadi penting supaya betul-betul khususnya anak muda kita mereka memiliki istilahnya pembekalan yang baik begitu terkait dengan bagaimana pentingnya institusi pernikahan ini untuk dioptimalkan seperti itu. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bu Atalia. Selanjutnya Bu Ulan, siap-siap Pak Ketut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, anggota, dan juga tamu undangan yang hadir, Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan semuanya. Salam sehat selalu. Pak Menteri, tadi disampaikan beberapa teman-teman terdahulu mengenai PIP dan KIP. Jadi kita menyoroti itu karena kita sendiri di sini ada Dirjen Pendidikan Islam,
terus kemudian Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Jadi pertanyaannya adalah, apakah di dalam penganggaran Bimas, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha ini juga ada PIP yang ada? Karena jujur PIP dan KIP ini banyak ditanyakan di dapil-dapil yang kemarin kita turun bahwa Bu, bagaimana kalau misalnya yang non-Muslim? Apakah ada beasiswa untuk kami? Dan seperti apa? Dan bagaimana caranya? Nah, ini juga kita perlu tahu karena tadi saya juga belum mendengar, dari teman-teman juga belum mendengar. Mohon penjelasannya ini supaya kita bisa sampaikan kepada masyarakat, dan apalagi nanti ini juga bekal kita untuk reses. Bagaimana nanti kita bisa menyampaikan di teman-teman yang non-Muslim. Kemudian untuk kemarin banyak ditanyakan juga operasional tentang gereja. Nah, ini apakah ada peningkatan atau tidak? Karena kemarin banyak sekali juga permasalahan, baik itu operasional dan juga izin gereja ini juga agak dipersulit di lapangan. Nah, mohon sekiranya nanti ini jadikan perhatian sehingga untuk mempermudah izin-izin tempat ibadah sehingga mereka merasa nyaman untuk beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.